Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kezeli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Di video update kali ini kita akan membahas tentang fundamental analysis. Jadi sebenarnya saya cuma nge-recap aja dari apa yang disampaikan oleh si Brainard atau Lael Brainard pada speech-nya tadi malam teman-teman. Plus kita juga akan coba sedikit ngebahas tentang kondisi data CPI. Jadi untuk CPI sendiri dirilis kembali lebih tinggi daripada forecast-nya teman-teman, which means sebenarnya di sini menjadi indikasi bahwa kondisi inflasi di Amerika Serikat itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, inflasinya terus meningkat seiring dengan beberapa waktu lalu ya, seperti yang kita ketahui teman-teman. So far berdasarkan data yang diberikan atau yang sudah di-provide, ini secara tren cenderung naik teman-teman, dan bahkan saat ini kita sudah mencapai angka yang cukup tinggi, bisa dibilang tertingginya semenjak ya dalam 4 dekade terakhir atau bahkan lebih teman-teman. Jadi memang ya situasi di Amerika Serikat tentu saja tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi ini harusnya juga menjadi sebuah pertanda ya bahwa inflasi secara global itu sudah mulai terjadi teman-teman ya. Gak cuma di Amerika Serikat tapi di China juga, dan tentu saja Indonesia pasti juga terkena dampaknya. Terutama di sini tentu saja impactnya datang dari ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina yang tidak kunjung membaik teman-teman, which means mempengaruhi harga bahan bakar minyak atau mempengaruhi harga minyak, dan tentu saja di Indonesia sendiri juga kita sudah terasa teman-teman ya. Jadi bukan cuma salah governmentnya, tapi kita juga harus melihat situasi dari secara globalnya juga, semuanya sedang berpengaruh. Terutama kita berbicara di sini negara besar seperti Amerika Serikat atau China saja, mereka juga terkena pengaruhnya. Nah, sebenarnya impact dari CPI tadi setelah dinaikkan ini, bukan dinaikkan sih istilahnya, setelah rilis yang ternyata membuktikan bahwa harganya naik, itu sempat membuat dolar kehilangan kepercayaan, which is kalau kalian lihat di sini posisinya sempat drop cukup signifikan setelah rilis data di sekitaran jam 7 sampai jam 8 tadi teman-teman. Cuman kondisi pada dolar indeks sendiri setelah itu berangsur-angsur membaik. Nah, menurut saya reasonnya salah satunya adalah si Brainard Speaks ini teman-teman. Jadi tadi dia sempat melakukan speaks di kisaran jam berapa nih teman-teman? Ya sekitaran jam 11 lewat 10 malam waktu Indonesia Barat ya. Yang saya bingung kenapa lewat 10 malam, lewat 10 menit ya. Ada-ada aja deh angkanya. Oke. Nah, Fed's Brainard says lowering inflation is central bank key mission, which is ya udah jelas lah ya. The Federal Reserve dalam beberapa meeting terakhirnya itu ngomongin cuma satu teman-teman. Dia cuma ngomongin soal gimana caranya mengatasi atau kebijakan apa yang akan mereka ambil untuk mengurangi atau menekan angka inflasi di Amerika Serikat. Tentu saja di sini sudah menjadi concern bagi semua anggota The Federal Reserve. Di sini si Lael Brainard menyatakan bahwa inflation is too high. Ya, getting inflation down is going to be our most important task. Istilahnya di sini menekankan bahwa pokoknya mereka fokusnya akan mengurangi inflasi ya, mengurangi inflasi. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi key point-nya teman-teman. Pertama, she said much of the March inflation rate reflected a surge in commodities price following Russia's invasion of Ukraine in February ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ya bisa dibilang selama Rusia dan Ukraine masih dalam kondisi atau tension yang belum baik-baik saja, harusnya sih inflasi masih bisa terdongkrak lebih tinggi lagi teman-teman ya. Ya itu saya rasa ya yang sebenarnya pengen disampaikan sama dia, cuma ngomongin halus aja teman-teman. Oke. Nah, Fed officials signaled they could raise rate by a half percentage point at their meeting early next month and begin trimming their $9 trillion asset portfolio on their balance sheet ya teman-teman. Jadi sebenarnya gini, ini berdasarkan atau according to Fed Minutes ya pekan lalu, lebih tepatnya tanggal 15-16 meeting yang dirilis pekan lalu ya. Oh iya, ini sebenarnya Fed Minutes-nya itu di bulan Maret ya. Kemudian data reportnya itu dirilisnya pekan lalu. Intinya anggota The Federal Reserve atau secara keseluruhan The Federal Reserve dari FOMC sendiri itu mengatakan bahwa mereka bisa aja naikin suku bunga sekitar 0,5% ya dari keseluruhan, which means sebenarnya dari segi target berarti yang dikejar itu adalah 1%, karena saat ini suku bunga itu duduk di angka 0,5% teman-teman. Cuman yang menariknya nih, Miss Brainard said the Fed will continue raising rates but declined to say whether it will need to lift them in half point step.
Jadi si Brainard ini sekarang teman-teman, dibandingkan dengan waktu lalu ya, waktu lalu kan dia sangat hawkish nih. Jadi dia istilahnya waktu dia ngeluarin statement itu menjadikan itu sebagai initial drop pada market keseluruhan ya, baik itu dari stock market, which is kita bisa lihat di SPX teman-teman ya, ini initialnya drop, and then kita juga bisa cek dari Nasdaq sendiri kecenderungannya drop ya. Dan sekarang tentu saja yang juga berpengaruh dan tidak kalah pentingnya adalah si Bitcoin sendiri, drop ya, cenderung create lower high lower low sequence, dan saat ini bisa aja kita udah menemukan potential lower high-nya lagi dan menuju ke lower low lagi teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih ya kita belum tahu lah, saya juga personally belum tahu, belum terlalu banyak berasumsi ya. At least kita lihat nanti pada saat closing daily-nya dulu, seperti yang tadi kita sempat sampaikan juga ya, kita mungkin update-nya nanti di pagi hari untuk Bitcoin ya. Nah teman-teman, balik lagi ke kondisi si fundamentalnya sendiri. Dari yang disampaikan oleh si Brainard, menurut saya dia cenderung lebih neutral saat ini. Dia nggak mau terlalu hawkish, tapi juga nggak mau terlalu dovish teman-teman ya. Dia juga mengatakan bahwa the Fed itu sedang memformulakan ya rencana untuk mengurangi neraca balance-nya yang si $9 triliun itu teman-teman ya, pada next policy meeting maybe ya. Dan di sini dia sampaikan bahwa perkiraan untuk mengurangi neraca saldonya itu bisa dijalankan prosesnya per bulan Juni teman-teman, setelah kenaikan suku bunga bulan Mei berarti. Nah, lalu teman-teman di sini dia mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk membawa kembali ya, bukan dia aja ya, tapi seluruh anggota The Fed berkomitmen untuk membawa kembali inflasi atau menekan kembali angka inflasi kembali ke angka 2%. Dan Brainard di sini menyatakan atau mengekspresikan keyakinannya atau confident-nya teman-teman, atau percaya dirinya the Federal Reserve itu bisa menekan angka inflasi tanpa menyebabkan kondisi perekonomian memasuki fase resesi ekonomi teman-teman. Nah, apakah benar nih bisa istilahnya gitu loh teman-teman ya, dia tekan dinaikin suku bunga, mengurangi neraca balance atau neraca saldonya mereka sambil menekan angka inflasi ya, diharapkan menekan angka inflasi tapi tidak menyebabkan resesi ekonomi. Berarti kan sebenarnya teman-teman, si Brainard di sini waktu dia menyampaikan statement, menurut saya cenderung berhati-hati, karena waktu lalu dia ngomong lebih hawkish, itu para investor, para market ya istilahnya para pelaku pasar lah ya, itu langsung aggressively nge-sell off aset mereka teman-teman. Dan hari ini mungkin dia cenderung lebih ya, gue ngomong hati-hati aja deh, takutnya ntar salah ngomong terus market jadi panik, abis itu sell off besar-besaran. Menurut saya itu teman-teman ya, yang saat ini sedang istilahnya sedang dicoba untuk disampaikan oleh si Miss Brainard sendiri terhadap khalayak atau publik teman-teman. Nah, satu yang menurut saya menarik adalah, jadi saya ngetemuin artikel ini, a censorship resistant inflation index is being built on Chainlink. Trueflation currently measure 13.3% inflation rate as opposed to the 7.9% measured by the Consumer Price Index in March. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Trueflation ini sebetulnya adalah salah satu apa yang kita bilang ya nih ya, decentralized finance firm. Trueflation is building a new gauge to track inflation independent from the government and in real time. Jadi simpelnya aja teman-teman, simpelnya aja ya. The key difference between CPI and Trueflation Index. CPI itu dilakukan pengukurannya dengan menggunakan survei, mengkolek data 94.000 harga per bulan dari harga-harga komoditas seperti mungkin ya, kita nggak tahu ya, mungkin telur atau minyak atau gimana teman-teman, dan jasa, serta 8.000 rumah yang disewakan. Ya, jadi dilihat dari sana teman-teman, angkanya ternyata cenderung naik. Oke, berarti CPI-nya cenderung naik. Nah, sebenarnya di sini disampaikan it's a black box because we don't know how they made the survey, how they executed it, and so on. And the survey are quite dubious to us as opposed to real price data of the sales point that you can get from the real merchants or aggregators teman-teman. Jadi sementara Trueflation itu mengambil datanya menggunakan kalkulasi yang sama seperti dengan CPI, cuma perbedaannya adalah dia melakukan pengukuran dan mengambil report atau laporan data inflasi berdasarkan current real market price data dari beberapa source seperti Zillow, Penn State, and Nielsen, among others. Jadi simpelnya teman-teman, Trueflation ini adalah salah satu
company decentralized finance yang dibangun di jaringan Chainlink saya rasa ya, and is therefore accessible and visible for everyone, currently measured a 13.2% inflation rate as opposed to 7.9% measured by the CPI in March, which is intinya yang disampaikan oleh si artikel ini adalah Truflation di sini mencoba untuk mencari tahu real data inflasi atau angka inflasi yang sesungguhnya dengan metode yang mereka lakukan, dan tentu saja lebih transparan, singkatnya seperti itu. Karena mereka sendiri agak khawatir Consumer Price Index itu istilahnya teman-teman bisa dimanipulasi segi angkanya. Nah, kalau misalkan angka inflasinya di 13,3%, lantas apa impact-nya terhadap market cryptocurrency? Ya tentu saja di sini memberikan impact yang harusnya sih teman-teman ya. Ini harusnya teman-teman. Ya balik lagi, keyakinan orang-orang fundamental terhadap si Bitcoin itu sebenarnya apa sih gitu loh. Decentralized finance tidak bisa diatur oleh government, dan tentu saja tidak ada yang namanya inflasi pada si Bitcoin. Which is ini adalah sebaliknya dengan fiat currency teman-teman. Kalau misalkan demikian itu yang diekspektasikan, maka seharusnya ya Bitcoin harusnya naik. Karena kita berbicara Bitcoin itu sebagai currency yang mungkin bisa dibilang menjadi persiapan untuk alternatif currency teman-teman ya. Artinya di sini teman-teman terbukti bahwa yang namanya government itu maybe nggak sepenuhnya transparan ya, maybe ada beberapa hal yang mereka coba tutupi, dan salah satunya adalah data inflasi teman-teman. Sehingga mungkin publik ya, terutama untuk secara global meyakini bahwa Amerika baik-baik aja, inflasinya 7,9%, padahal sebenarnya sudah 13,3%, yang artinya tentu saja ini berdampak sangat buruk teman-teman untuk value dollar di mata dunia teman-teman. Alright, so itu sebenarnya untuk update video, bukan update video ya, lebih tepatnya fundamental update kali ini ya. Di bagian part terakhir ini sebenarnya ya kita bisa bilang semi-semi teori konspirasi lah ya. Yang lebih banyak menurut saya poin pentingnya itu adalah apa yang disampaikan oleh Brainerd ke publik. Sebenarnya ada upaya di sini untuk mengurangi panic selling yang terjadi pada market, tapi saya rasa teman-teman somehow it doesn't work, karena kita bisa lihat ya dolarnya kembali menguat, Bitcoin kembali tertekan, SPX, Nasdaq, Dow Jones semuanya kembali tertekan, dan mudah-mudahan sih teman-teman sooner or later kita bisa ngeliat potential bottom ya, dengan kondisi market yang slow but sure mulai recovery dan mulai ada demand lagi. Alright, I guess teman-teman itu aja update dari saya terkait dengan fundamental analysis kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, dan sekiranya bermanfaat make sure kalian klik like buttonnya, jangan lupa subscribe channel ini, dan bisa tonton 2 video yang lain teman-teman. Di sini ngebahas tentang bagaimana cara kita memanage risiko di futures market supaya terhindar dari yang namanya likuidasi, dan itu guarantee teman-teman 100%. Kalau teman-teman terapkan risk management yang saya sampaikan di sini, itu harusnya sih nggak akan terkena likuidasi lagi. Jadi balik lagi tergantung teman-teman bandel atau enggak. Alright, so thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye bye.